Oke. Selamat siang semuanya. Kita hari ini kedatangan Malah, Su, dan Ica terkait dengan pemelesetan atau perubahan dari lirik lagu yang dinyanyikan oleh Anissa Bahar. Mereka datang dari Jawa Timur mau memberikan klarifikasi. Didengar aja langsung. Ya, silakan. Malah Su, boleh. Saya Malah Agatha dan ini teman saya Kak Zu sama Ica. Hari ini kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada Mami Anissa, pihak-pihak yang terkait dan juga seluruh warga masyarakat Indonesia yang telah terganggu dengan konten kita yang akhir-akhir ini viral. Jadi kita tuh sebenarnya bikin video tersebut itu kayak memparodikan gitu, tanpa memikirkan kayak bakalan se-viral itu gitu. Dan kita sudah men-take down video tersebut beberapa jam setelah kita posting, karena kita ada berapa nanti takutnya viral gitu kan. Tapi ternyata video tersebut sudah diambil dengan pihak-pihak lain gitu, udah di download ya. Semenjak 4 atau 5 jam itu udah kita take down ya. Kami juga berjanji, kami merasa salah, kita memang salah ya, kami berjanji tidak bakal mengulangi konten seperti itu lagi ya. Dan semoga bisa lebih baik ke depannya. Oke. Ide awalnya dari apa mana? sih yang membuat kalian mempelesetkan lirik lagu ini? Apa yang membuat kalian mengontenkan itu? Sebenarnya saya tidak ada tendensi apa-apa. Saya hanya buat fun gitu, tanpa memikirkan oh ternyata kalau diupload bakal jadi ini gitu ya. Kita nggak expect bakal seperti ini. Awalnya kita kan cuma cari kayak ya MVP lah istilahnya, buat konten-konten di sosmed. Itu pun videonya juga di rumah ya, nggak ada konsep yang proper gitu. Dan nggak menduga kalau bakal jadi sebesar ini masalahnya. Dan kita nggak memikirkan kayak ada sampai menyentuh hukum kayak gitu. Ya karena kalau jujur kami nggak tahu tentang batas-batasan apa. Setelah kamu buat video ini dan menjadi heboh sejagat antero raya, udah ada komunikasi nggak sama Mbak Anissa Bahar? Belum ada. Ya, kalau sama Mami Anissa belum ada, cuma komunikasinya sama kuasa hukum dan Mami Anissa. Kalau boleh tahu itu kapan ya bikin itunya? Bikin video Videonya itu. tanggal 1 Juli sih. Ya. Dan diupload di 4 Juli. Terus 4 jam langsung heboh, banyak yang download, rame di sosmed, langsung rame. Terus ketika rame terus ada komentar segala macam, kalian menanggapinya seperti apa komentar tersebut? Karena uploadnya itu udah jam 7. Nah, kita nggak terlalu fokus dengan konten itu awalnya. Terus banyak yang tag apa segala macam. Sebenarnya kami shock ya, loh ternyata dampaknya bakal seperti ini gitu. Terus makanya kita langsung take down video itu, dihapus dari sosmed, YouTube, apa segala macam gitu. Sorry Mbak, tapi ini pemeriksaan lirik ini baru kali ini dilakukan atau yang sudah pernah lakukan juga gitu? Parodi ini. Untuk pemeriksaan lirik. Parodi ini. Kalau parodi lagu sebenarnya sebelumnya sudah, cuma mungkin liriknya nggak seperti itu. Tapi yang sebelumnya nggak ada masalah di parodi dan gitu dengan yang lain gitu. Baru kali ini aja masalah. Iya, makanya kita agak nyangka bakal kayak gini. Kaget. Kalau boleh tahu parodin penyanyi siapa gitu sebelumnya? Bukannya sebelumnya katanya pernah ada masalah. Pernah minta maaf juga ya. Siapa itu? Selain Mami Selain Anissa Mbak Anissa yang diparodikan siapa dulu? sebelumnya penyanyi. Oh yang sebelumnya sebenarnya udah itu lagu kita sendiri. Cuman yang bermasalah videonya
Iya. pengambilan videonya yang salah tempat gitu ya. Berarti nggak ada berbenturan dengan penyanyian Ya, nggak ada. seperti Mami Anissa. Kalau penyanyinya pada saat itu nggak ada, cuma lokasinya yang kita buat video itu yang salah. Yang dulu itu ada yang mengklaim lagu Minggir Awas Piket dulu, terus kita nyanyiin ulang Papi Papiku. Nah awalnya tapi Minggir Awas Piket itu saya dan Raja Panji yang nyanyi atas izin pencipta lagu. Nah terus beberapa tahun kemudian saya cover ulang, saya ganti lirik, tapi atas persetujuan pencipta lagu, saya sama Ica nyanyi lagu Papi Papiku. Terus kalau alasannya memparodikan lagunya Anissa apa? Kenapa nggak lagu yang lain gitu? Atau memilih Lirik lagunya yang Anissa itu. ya? Saat itu kita lagi bercanda-canda. Nah momen itu lagu nggak apa-apa itu kan lagi happening juga di TikTok, makanya kita memilih lagu itu. Lagu nggak apa-apanya Mami Anissa. Terus kalau tanggapan sejauh ini kalau bilang kalian mencari Sensasi. nah itu gimana menyikapinya? Kita emang sebelumnya tuh emang mencari sensasi, cuma kalau ini dibilang sensasi itu kan terlalu ini terlalu beresiko juga gitu loh. Jadi nggak ada kepikiran nggak expect sampai segede ini sih masalahnya. Kita cuman kayak diplesetin aja, diparodiin aja kayak gitu sih. Gimana kalian dihujat banyak orang, tanggapan kalian seperti apa sih? Mungkin ada yang suka juga tapi ada yang menghujat juga dengan lagu yang kamu plesetin ini. Pastinya kami kena mental sih, pasti. Oke Bang Deren, Bang gimana Bang melihat mereka ini sudah mengklarifikasi, mungkin mereka juga nanti akan bertemu dengan sang penyanyi ya, Mbak Anissa Bahar. Gimana Abang tanggapannya sebagai seorang praktisi hukumnya Ibu Anissa? Ya saya info ke Anissa, ke Mbak Anissa bahwasanya mereka akan datang hari ini. Cuma ya pengennya tadi dipertemukan langsung aja biar lebih singkat. Cuma ya Anissa ada kesibukan lain, dia belum sempat hadir. Jadi nanti paling kita akan sampaikan apa yang mereka sampaikan ini. Nah permohonan apa ini request kalian kepada Mbak Anissa kira-kira apa ini? Apa yang ingin kalian sampaikan kepada Mbak Anissa? Kan Mbak Anissanya belum di sini. Tanpa dia di sini kan tidak akan terjadi yang namanya solusi. Apa yang kalian bertiga ingin sampaikan kepada Mbak Anissa? Sebenarnya saya ingin meminta maaf secara langsung kepada Mami Anissa karena ya saya merasa bersalah sudah memparodikan lagunya, memplesetin lagunya tanpa izin juga, tanpa berpikir dahulu. Kami ingin bertemu untuk mediasi dan mediasi terlebih dahulu, ingin maaf kami. Mungkin ada kata-kata yang langsung mau disampaikan kepada Mbak Anissa. Boleh sedikit lebih keras suaranya. Jadi menanggapi somasi yang dilayangkan Mami Anissa Bahar melalui kuasa hukum beliau, saya dan teman-teman saya memohon maaf dan berharap bisa bertemu sama Mami Anissa. Kapan rencananya? Ya, itu nanti kita cek dengan Mbak Anissa kapan beliau. Kami siap dimanapun dan kapanpun. Jadi ini nggak trauma nggak untuk Membuat membuat lagu. lagu seperti ini lagi nanti Iya. takut blunder lagi atau gimana? pastinya terlalu Ya trauma. Makanya Mungkin untuk kedepannya saya tidak akan memperhatikan lagu seperti ini lagi. ini kan kaitannya dengan nama baik kalian di panggung juga ya. Nah ini gimana untuk agar kedepannya nama baiknya bisa pulih lagi? Apa yang akan dilakukan kedepannya? ya, terutama itu nggak bikin kesalahan kayak gini lagi. Mungkin kedepannya kita nyanyi lagu yang baik dengan baik, nggak yang diacak-acak ini. Kalian ini pertanyaan. Ini kemarin kan kalian udah klarifikasi di sosmed ya.
adakah klarifikasi lain mungkin apa secara tertulis atau gitu? Iya, ada. Sebenarnya saya sudah bawa, cuma karena Mami Anissa Nggak nggak ada ambil. ya. Mungkin Ada sudah saya titipkan kepada Pak Apa ya? Aden. Surat apa ya? Pernyataan. Klarifikasi secara tertulis ya? Iya. Karena Mami Anissa ingin kami sudah men-take down videonya, kami Sesuai yang dilayangkan itu dari somasi akan diminta permintaan maaf tertulis. Terus saya dengar juga si Ica ini bawa mamanya ya, apakah itu bisa dijadikan mungkin Pak Pengacara? Nggak ada korelasinya kan? Mungkin untuk meminta maaf Nggak usah secara lah. Apa khusus. itu kesalahan anak-anak orang tua Iya. minta maaf kan? Hmm. Tidak manusiawi kan? Iya. Kesalahan anak-anak biar anak-anak aja yang apa minta maaf. Apa Iya. yang orang tua yang minta maaf? Apa yang kita libatin orang tua? Kan salahnya kan anak-anak. Iya. Ya kan? Kecuali kalau tadi anak-anak dapat penghargaan, orang tua dihadirkan cocok. Mungkin atau secara khusus ingin menyampaikan permintaan maaf karena mungkin beliaunya tuh salah mendidik anak. Udah anak lah. Kejam sekali. Iya. Nggak usah, jangan dijudge. Orang tua jangan dijudge. Saran saya nih ya, saran saya. Gitu. Karena ibunya pun seorang wanita. Jadi kalau saran saya, ibunya jangan dijudge. Gitu. Ini kesalahan anak-anak, biar anak-anak yang handle. Kan kalau anak-anak yang membunuh, anak-anak yang masuk penjara, orang tua kan tidak dibawa. Anak-anak pakai narkoba kan, anak-anak yang direhab, orang tua kan tidak berikut gitu. Jadi kesalahan anak-anak, jangan orang tua dibawa. Saran saya. Tapi kalau kalian ngotot, pengen tetap ya silakan. Cuma saran saya nggak usah. Cuma tadi saya bicara itu sama Mbak Ica ya, itu katanya memang mamanya itu secara khusus ingin meminta maaf gitu, Ya, menyampaikan gitu. ya udah silakan. Kalau saran saya ya jangan dilibatkan, kan gitu. Karena kesalahan anak-anak biar selesai di sini dengan anak-anak. Tapi kalau mendatang kalian bilang mau ini silakan. Saya nggak larang. Kenapa Kak Ica melibatkan ibu sendiri? Kenapa kan udah dewasa juga kan artinya. Karena di sini kan emang di sini kan Ica juga salah, dan yang kemana-mana selalu mendampingi Ica itu kan juga mama gitu. Jadi dari pihak mamanya sendiri juga mau meminta maaf, mungkin karena apa ya, gagal mendidik Ica atau gimana gitu. Karena ikut dihujat juga sih. Ya, soalnya Kena itu kan sanksi sosial. mama juga kan ikut dihujat sama netizen gitu loh. Mama pernah hujat tuh lewat sosmednya mama sendiri atau sosmed kalian? Iya, sosmednya sendiri. Oh, kena juga secara langsung ya. Jadi mengaruhi psikologi mama juga ya. Ya. Gimana? Kalian mau mendengar keterangan ibunya? Hah? Boleh Bang, kalau saya sih iya deh. Biar semakin mungkin lain aja. Kalau dia mau wawancara ibunya, tersendiri mungkin ya. Tersendiri. kuasa hukum dari mami itu kira-kira yang dipesankan ke mami apa untuk kalian mereka ini gitu? Ada nggak pesan khusus dari? Di somasi kan kita ada melampirkan beberapa syarat ya. Gitu. Cuma kan belum semuanya yang dilakukan. Makanya setelah pertemuan ini, saya harus ketemu dengan Mbak Anissa. Katanya ada yang sudah dilakukan, ada yang belum. Apa yang belum nanti kita informasikan agar dilakukan. Nanti setelah itu baru kita lihat gimana. Kan saya sudah bilang dari awal, saya sih tergantung Anissa Bahar. Kalau dia mau proses mereka, saya ikutin. Kalau dia bilang tidak mau proses dengan alasan A dan B, nah, saya ikutin. Karena saya di sini mewakili klien saya. Nanti klien saya mau damai, saya kencangin, saya bikin laporan, pusing. Ya, nanti klien saya mau melapor, saya maksa dia damai juga lain. Ya, jadi saya bilang saya di sini mewakili Anissa Bahar. Tapi tanggapan abang sebagai seorang praktisi hukumnya Ibu Anissa dengan adanya permintaan maaf dari mereka bertiga ini, abang ada? Ya, makanya kembali lagi Pak, ini kan pandangan hukum, itu kan pandangan pribadi. Kalau pandangan hukum, saya hanya berbicara apa yang adalah materi hukum. Meminta maaf tidak menghilangkan proses pidana. Kalau dalam pribadi, selagi belum diproses pidana, maka minta maaf mungkin menjadi hal yang dapat dipertimbangkan. Ya, saya bilang saya nggak bisa melangkahi kata-kata karena di sini yang dirugikan adalah Anissa Bahar dan keluarga.
apapun yang sudah sampai di sini, kayak saya bilang tadi, sampaikan kata-kata kepada Mbak Anissa langsung agar dapat menjadi bahan pertimbangan. Oke. Nah, dikit lagi bang mungkin. Untuk kalian bertiga ada kekecewaan nggak? Mungkin yang pengen ketemu Ibu Anissa, Mbak Anissa, mungkin hari ini belum sempat ketemu, gimana? Sebenarnya pengen langsung ketemu sama Mami Anissa dan meminta maaf, cuma nggak apa-apa, nanti kita kalau Mami Anissa udah mau ketemu sama kita pasti dimanapun kita tungguin juga. Kalian dari mana sih? Mungkin berasal Dari Jawa Timur. Semuanya sama. Jawa Timur yang mana? Ica dari Mojokerto. Dari Surabaya. Saya Blitar. kalian berangkat kapan dari itu? Kemarin. Oh kemarin. Iya. Rencananya sampai kapan di Jakarta, sampai menunggu ketemu Mami atau memang nanti pulang dulu atau? Pulang dulu. Nanti kalau Mami udah siap ditemuin, kita siap kesana lagi ya. Tapi kalian siap dengan konsekuensinya kalau Mami misalnya ingin proses hukum tetap berjalan? Harapannya kalian apa nih kira-kira? Harapannya bisa ketemu Mami Anissa Dan bisa berdamai sama Mbak Anissa. Karena kami nggak ada tendensi apapun. Kami cuma bercanda. Mungkin bercanda kita kelewatan. Oke.